Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan blocking akses internet dengan menggunakan firewall filter. Mau tahu caranya kayak gimana? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Nah, di materi sebelumnya sebenarnya sih kita udah pernah belajar ya, bagaimana caranya melakukan blocking akses internet berdasarkan IP address dengan memanfaatkan fitur firewall NAT. Di mana kita hanya cukup mendaftarkan IP address yang diperbolehkan untuk mengakses internet pada bagian ses address atau bisa juga menggunakan address list. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajarinya di video yang ada di sebelah sini ya. Oke, nah selain menggunakan fitur firewall NAT untuk melakukan blocking akses internet, kita juga bisa menggunakan fitur firewall filter dengan menggunakan chain forward. Lah, kok bisa gitu ya? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa chain forward digunakan untuk melakukan filtering paket data yang melewati router, ya kan? Jadi, chain forward ini tidak hanya berlaku untuk melakukan filtering terhadap paket data yang berasal dari network yang berbeda pada jaringan lokal aja, tapi juga dapat digunakan untuk melakukan filtering terhadap paket data yang berasal dari jaringan lokal ke jaringan internet. Lah, bukannya IP source dari paket itu dirubah oleh NAT ya? Ya, emang bakalan dirubah sama NAT, tapi proses pengecekan paket yang dilakukan oleh firewall filter dengan chain forward ini dilakukan sebelum paket tersebut dirubah IP source-nya oleh NAT. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita akan mencoba melakukan blocking akses internet menggunakan firewall filter dengan chain forward. Tapi sebelum kita melakukan konfigurasi tersebut, kalian jangan lupa ya, untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Karena dukungan kalian sangat berarti buat saya lebih semangat lagi buat bikin konten video materi seperti ini, yang tentunya bisa kalian gunakan sebagai media pembelajaran atau mungkin juga bisa kalian terapkan di industri tempat kalian bekerja saat ini. So, buat teman-teman yang baru aja lihat channel ini, agar jangan lupa ya buat klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Oke, kita kembali ke materi dan let's go kita config. Oke, untuk dapat melakukan blocking akses jaringan internet dengan menggunakan chain forward, kita dapat menggunakan 3 buah parameter yang ada pada firewall filter. Nah, untuk penerapannya di sini kita akan menggunakan topologi yang ada pada video sebelumnya, yaitu bentuknya seperti ini. Di mana topologi ini bisa kalian terapkan di aplikasi emulator yang kalian miliki, atau bisa juga kalian terapkan dengan menggunakan perangkat real device langsung. Itu pun kalau kalian punya perangkatnya ya. Tapi kalau kalian nggak punya perangkatnya, ya kalian cukup menggunakan aplikasi emulator aja, karena konfigurasinya pun akan tetap sama. Dan jika kalian masih menyimpan desain topologi serta konfigurasi pada video materi sebelumnya, yaitu yang ini, kalian bisa menggunakan desain topologi tersebut. Oke, dan buat teman-teman yang baru melihat video ini, saya sarankan agar kalian melihat video materi tersebut, agar kalian lebih memahami tentang fungsi dari firewall filter menggunakan chain forward. Oke, blok akses internet menggunakan source address. Sebelum melakukan blocking akses internet menggunakan parameter source address, di sini kita harus pastikan dulu bahwa setiap klien yang ada pada VLAN 100 dan VLAN 200 dapat mengakses jaringan internet. Nah, caranya di sini kita remote dulu PC 1 yang ada di VLAN 100 gitu ya. Yaitu dengan cara kalian klik di bagian icon dari PC 01-nya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tampilan seperti ini, kalian klik di bagian OK. Nah, kemudian untuk mengakses jaringan internet di sini kita akan menggunakan browser gitu ya, yaitu di sini kalian bisa klik di bagian browser Mozilla Firefox gitu ya. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian di sini baru kita mengakses situs yang ada di jaringan internet gitu ya. Misalnya di sini saya akan mengakses situsnya, yaitu adalah google.com gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PC 01 itu dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan percobaan lagi di PC 02 gitu ya, yaitu dengan cara kalian minimaliskan aja di bagian terminalnya. Kemudian kalian klik di bagian PC 02, di bagian icon dari PC 02-nya, di mana PC 02 ini tergabung ke dalam VLAN 200 gitu ya. Nah, kalau misalnya ada tampilan seperti ini, nah ini kalian klik di bagian OK aja. Nah, kemudian kalian klik di bagian browsernya gitu ya. Nah, misalnya di sini saya akan menggunakan Mozilla Firefox gitu ya. Nah, ini kalian klik aja.
Nah, kemudian di sini kita coba untuk mengakses situs yang sama, yaitu sama seperti PC01, yaitu adalah google.com gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PC02 juga dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan komputer dengan IP address mana saja yang tidak diperbolehkan untuk mengakses jaringan internet. Misalnya di sini komputer yang tidak boleh mengakses jaringan internet yaitu adalah PC02 yang ada di VLAN 200. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi pada perangkat Air Gateway, kita lihat dulu IP address yang ada pada PC02 gitu ya. Yaitu dengan cara di sini kita masih meremote di bagian PC02-nya. Nah, kemudian kalian klik di bagian menu, kemudian pilih System Tool, kemudian pilih Mete Terminal gitu ya. Nah, ini kita perbesar tampilan dari terminalnya gitu ya, yaitu dengan cara kalian klik di bagian dashboard dari PC adminnya atau dari terminalnya gitu ya. Nah, ini kalian double klik aja. Nah, kemudian kalian klik di bagian view, kemudian pilih zoom in gitu ya. Nah, ini saya perbesar tulisannya menjadi 3 kali lipat gitu ya, agar lebih terlihat gitu ya. Nah, untuk melihat IP address-nya di sini kita bisa menggunakan perintahnya yaitu adalah IP addr gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kemudian kalian lihat di bagian Ether 1 gitu ya. Nah, ini Ether 1. Nah, di sini bisa dilihat bahwa IP address yang ada di PC02 yaitu adalah 192.168.200.201. Setelah mengetahui IP address yang ada pada PC02 yang akan diblok akses internetnya, maka langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan IP address tersebut ke dalam firewall filter untuk melakukan blocking akses internet di perangkat Air Gateway. Nah, caranya di sini kita lakukan remote perangkat Air Gateway menggunakan PC admin, gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah di sini kita minimaliskan di bagian terminalnya. Nah, kemudian kalian klik di bagian PC adminnya. Nah, kemudian kalau ada tampilan seperti ini, seperti biasa ya, kalian klik di bagian OK aja. Nah, kemudian kalian buka aplikasi yaitu adalah Winbox gitu ya, untuk melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway-nya gitu. Nah, ini kalian double klik aja. Nah, kemudian di sini untuk melakukan remote terhadap perangkat Air Gateway kita, di sini saya sudah melakukan sistem pengamanan gitu ya terhadap perangkat Air Gateway-nya. Dimana di sini saya hanya bisa melakukan remote dengan menggunakan IP address dengan port tertentu dan juga untuk user serta passwordnya sudah saya rubah gitu ya untuk sistem keamanannya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian connect. Nah, untuk melakukan konfigurasi firewall caranya yaitu adalah kalian klik di bagian IP, kemudian pilih firewall. Kemudian di bagian filter rule-nya, nah ini kalian klik di bagian tanda plus atau tanda add gitu ya. Nah, ini kalian klik aja. Nah, untuk chain yang digunakan di sini yaitu adalah chain forward gitu ya. Nah, kemudian di bagian source address-nya, nah ini kita masukkan IP address yang ada pada PC02 karena PC02 yang akan kita blok akses internetnya gitu ya. Di mana IP address-nya yaitu adalah 192.168.200.201 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita ingin melakukan blocking terhadap satu buah komputer aja yaitu adalah PC02. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan blocking terhadap keseluruhan IP address yang ada di VLAN 200, maka di sini kita bisa masukkan IP networknya gitu ya, yaitu dengan menggunakan IP networknya yaitu 192.168.200.0/24 gitu ya. Jadi kalian harus sesuaikan dengan network yang ada di VLAN 200-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan blocking terhadap range IP address tertentu, misalnya dari IP 201 sampai 210 misalnya, maka parameter yang akan kita masukkan di bagian source address yaitu adalah 192.168.200.201 sampai IP address 192.168.200.210 misalnya. Berarti IP address yang termasuk ke dalam range 201 sampai 210 itu tidak akan bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, nah kemudian di bagian out interface-nya, nah ini kalian masukkan yaitu adalah interface Ether 1. Dimana kalau misalnya kita lihat di bagian topologi, interface Ether 1 ini adalah interface yang terhubung ke dalam jaringan internet gitu ya, karena kita akan melakukan blocking akses jaringan internetnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, berarti di sini di bagian out interface-nya yaitu adalah interface Ether 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah di bagian action-nya, nah ini kita masukkan action-nya menjadi drop gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, nah di bagian komennya, nah ini kita kasih nama komennya yaitu adalah block_internet.
Nah, fungsinya yaitu adalah untuk mengetahui isi dari rule tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian oke. Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply kemudian oke. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah rule yaitu adalah block akses internet, di mana action yang digunakan adalah drop dengan source address-nya yaitu menggunakan rank dari IP address 201 sampai 210. Nah, setelah melakukan konfigurasi firewall filter untuk blocking akses internet pada PC 02, maka langkah selanjutnya kita lakukan pengecekan pada setiap masing-masing PC klien untuk memastikan bahwa yang terblokir akses internetnya hanya ada pada PC 02 aja, gitu ya. Nah, caranya di sini kita remote dulu di bagian PC 01-nya. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengakses situs yang berbeda, misalnya yaitu adalah detik.com misalnya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC 01 ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet, yaitu dia dapat mengakses situs yaitu detik.com gitu ya. Nah, kemudian kita coba di bagian PC 02-nya. Nah, ini kita coba untuk mengakses situs yang sama, yaitu adalah detik.com misalnya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC 02 ini tidak dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Blok akses internet menggunakan address list. Selain dapat menggunakan parameter source address, kita juga dapat menggunakan fitur address list, yaitu dengan membuat sebuah list dari IP address yang akan diblok. Kemudian kita masukkan ke dalam parameter source address list yang ada pada firewall filter. Lah, terus bedanya apa dong dengan source address sebelumnya? Ya, bedanya kalau kita menggunakan source address yang bisa didaftarkan hanya IP network dan juga rank IP address yang akan diblok aja. Sedangkan ketika kita menggunakan address list, kita bisa mendaftarkan IP network, rank IP address, dan juga membuat list IP address tertentu yang tidak berurutan. Misalnya, di sini kita akan melakukan blocking IP address untuk akses internet dengan IP address 192.168.200.201 dan 192.168.200.209. Nah, karena sebelumnya kita melakukan konfigurasi firewall filter dengan menggunakan mode GUI, maka di sini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi firewall filter menggunakan mode CLI. Gitu ya. Nah, caranya di sini kita kembali lagi ke PC adminnya. Nah, karena di sini kita akan menggunakan mode CLI, maka di sini kita membutuhkan terminal gitu ya di aplikasi Winbox gitu ya untuk melakukan konfigurasi menggunakan mode CLI gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian New Terminal. Nah, kemudian di sini kita lihat dulu konfigurasi firewall filter yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya, yaitu dengan menggunakan perintah IP firewall filter kemudian print gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini terdapat sebuah rule yang baru saja kita tambahkan, yaitu adalah block internet gitu ya. Nah, ini kita harus hapus dulu konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk perintah yang digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap rule tersebut yaitu menggunakan perintah IP firewall filter kemudian remove kemudian number. Nah, untuk numbernya di sini yang kita lihat itu adalah di bagian flagnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini yang rule yang kita tambahkan sebelumnya itu memiliki flag bernilai angka 1 gitu ya. Berarti di sini numbernya yang kita masukkan yaitu adalah angka 1 gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter, nah kemudian kita lakukan pengecekan kembali gitu ya terhadap konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan, apakah sudah terhapus atau belum gitu ya, yaitu dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu adalah IP firewall filter kemudian print gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja dan di sini bisa dilihat bahwa rule yang sebelumnya kita masukkan yaitu adalah block internet sudah tidak ada lagi di dalam rule firewall filter. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi firewall filter, di sini kita buat dulu address list dari IP address yang akan kita blok gitu ya, yaitu dengan menggunakan perintahnya yaitu adalah IP kemudian firewall kemudian address list kemudian add kemudian address. Nah, ini kita masukkan IP address yang akan kita blok gitu ya, dimana IP addressnya yaitu adalah 192.168.200.201. Kemudian kita masukkan ke dalam listnya yaitu atau nama grupnya yaitu adalah block underscore IP gitu ya. Nah, untuk nama listnya ini terserah kalian karena sifatnya yaitu adalah opsional gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi untuk blok akses IP address selanjutnya gitu ya, dimana kita bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard gitu ya, fungsinya untuk memanggil
konfigurasi atau perintah yang sebelumnya kita masukkan gitu ya. Nah, ini kalian tekan tombol tanda panah di keyboard. Nah, kemudian di bagian IP address-nya, nah ini kita ganti dengan IP address yang akan kita blok gitu ya. Dimana misalnya di sini yang akan kita blok yaitu adalah IP address 192.168.200.209 gitu ya. Jadi di sini kalian cukup mengganti IP address yang akan diblok aja gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan tombol enter aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini hasil konfigurasi yang kita lakukan, kita bisa menggunakan perintah IP firewall, kemudian address list, kemudian print. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini terdapat dua buah IP address yang dimasukkan ke dalam list yang sama, yaitu adalah block IP. Nah, setelah membuat address list untuk IP address yang akan diblok, maka kita masukkan address list tersebut ke dalam parameter address list yang ada pada firewall filter. Nah, perintah yang digunakan yaitu adalah IP, kemudian firewall, kemudian filter, kemudian add, kemudian chain. Nah, di sini chain yang digunakan yaitu menggunakan chain yang sama, yaitu adalah forward, kemudian search address, kemudian strip list. Nah, ini kita masukkan address list yang sebelumnya kita buat, yaitu dengan nama block IP gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan listnya adalah block IP gitu ya. Maka di sini di bagian search address listnya kita masukkan yaitu adalah block IP gitu. Nah, kemudian out interface-nya yaitu adalah Ether 1 gitu ya, dimana Ether 1 ini yang terhubung ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, untuk parameter out interface-nya ini harus kalian masukkan gitu ya, untuk mengidentifikasi bahwa paket yang dicek oleh firewall filter ini menuju ke jaringan internet gitu ya, dimana out interface yang kita gunakan yaitu adalah interface Ether 1 yang menuju ke jaringan internet gitu. Nah, kemudian di bagian action-nya, nah ini kita masukkan yaitu adalah drop, karena kita ingin supaya paket yang berasal dari blok IP ini itu tidak bisa menuju ke jaringan internet gitu. Dan jangan lupa kalian kasih komen yaitu adalah block underscore list underscore internet gitu ya. Nah, ini kalian beri komennya terserah kalian gitu ya. Nah, ini sifatnya opsional gitu. Nah, karena di sini kita melakukan blocking berdasarkan list IP address, maka di sini untuk komennya saya beri nama yaitu adalah komen block list internet gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja, dan kalau misalnya kita lihat hasilnya menggunakan perintah IP firewall filter print, hasilnya yaitu adalah seperti ini, bahwa di sini terdapat sebuah rule baru yaitu adalah block list internet. Nah, seperti biasa setelah kita melakukan konfigurasi firewall filter untuk melakukan blocking akses, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengecekan apakah PC dengan IP address yang kita daftarkan tersebut dapat mengakses jaringan internet atau tidak gitu ya. Nah, caranya di sini kita akan melakukan uji coba di PC 01 terlebih dahulu gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian PC 01-nya. Nah, kemudian di sini kita coba akses situs yaitu adalah google.com gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PC 01 ini tetap bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, kemudian kita coba lagi di PC 02. Apakah PC 02 ini terkoneksi ke dalam jaringan internet atau tidak? Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian PC 02-nya. Nah, kemudian di sini kita coba akses situs yang sama yaitu adalah google.com. Nah, kemudian kalian tekan enter aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC 02 ini tetap tidak dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet karena IP address dari PC 02 ini kita masukkan ke dalam list IP address yang kita blok sebelumnya, gitu ya. Blok akses internet menggunakan MAC address. Ketika kita melakukan konfigurasi blocking akses internet berdasarkan IP address baik menggunakan parameter source address ataupun address list, terdapat sebuah kekurangan, di mana jika seseorang yang berada di PC yang terblokir akses internetnya mencoba untuk mengganti IP address yang berbeda agar dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet, maka bisa jadi PC tersebut dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet ketika IP address yang digunakan tidak termasuk ke dalam daftar list IP address yang diblokir. Contohnya di sini kita kan sebelumnya sudah berhasil melakukan blocking akses internet untuk IP address 192.168.200.201 dan IP address 192.168.200.209. Nah, kalau misalnya PC yang menggunakan IP address tersebut diganti IP addressnya menjadi 192.168.200.202,
maka bisa dipastikan bahwa PC tersebut dapat mengakses jaringan internet. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba yaitu dengan mengganti IP address yang ada pada PC 02. Nah, caranya di sini karena PC 02 ini menggunakan Docker, maka kita harus menonaktifkan PC 02 gitu ya. Yaitu dengan cara di sini kalian close aja di bagian PC 02-nya. Nah, kemudian di sini kita minimize. Kemudian kita stopkan di bagian PC 02 gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian tanda stop gitu ya, yang ada ketika kita mengarahkan kursor kita di bagian PC 02 gitu ya. Nah, ini kalian klik di bagian stop aja. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi IP address terhadap PC 02 gitu ya. Dimana kalau misalnya kita ketahui bahwa PC 02 ini menggunakan Docker gitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan konfigurasi IP address langsung di dalam desktop yang ada di PC 02-nya gitu. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian tanda edit gitu ya, yang ada di sebelah sini gitu. Nah, ini kalian klik aja. Nah, kemudian di bagian ETH1 DHCP-nya, nah ini karena kita menggunakan DHCP, maka di bagian ETH1 DHCP-nya ini kita uncentang gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan IP address secara statik di PC 02-nya gitu ya. Nah, di sini IP address-nya misalnya yaitu adalah 192.168.200 kemudian titik 202 gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa kalian masukkan yaitu adalah slashnya /24 gitu ya. Jadi kalian masukkan subnetnya gitu di belakang IP addressnya. Nah, kalau misalnya udah, kalian scroll ke bagian paling bawah, kemudian kalian masukkan IP address di bagian default root-nya untuk bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Di mana IP gateway-nya atau IP default root-nya yaitu adalah 192.168.200.1 gitu ya. Nah, kemudian di bagian DNS-nya, nah ini kita masukkan DNS-nya si Google yaitu adalah 8.8.8.8 gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian scroll di bagian paling bawah, kemudian kalian klik di bagian save gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, baru kalian jalankan PC 02-nya yaitu dengan cara kalian arahkan kursor kalian di bagian icon dari PC 02-nya, kemudian kalian klik di bagian tanda start gitu ya. Nah, ini kalian klik. Kalian tunggu sampai PC 02-nya ini yang di bagian icon sebelah sini berubah menjadi tanda warna hijau seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya udah hijau seperti ini, baru kalian remote PC 02-nya yaitu dengan cara kalian klik di bagian icon dari PC 02-nya. Nah, kalau misalnya ada tampilan seperti ini, nah ini kalian klik di bagian OK aja. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengakses jaringan internet, di mana PC 02 ini sudah kita ganti IP address-nya menjadi 192.168.200.202 gitu ya. Apakah PC 02 ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet atau tidak gitu. Nah, kalian klik di bagian icon dari Mozilla Firefox-nya untuk melakukan pengecekan apakah PC 02 ini terkoneksi ke dalam jaringan internet atau enggak. Nah, kemudian di sini kita coba untuk mengakses situs yang lain gitu ya. Misalnya di sini tadi kan kita tidak bisa mengakses situs detik.com gitu ya. Nah, ini kita coba mengakses situs yaitu adalah detik.com gitu ya. Nah, kemudian ini kalian tekan enter aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PC 02 ini dapat mengakses sebuah situs yaitu adalah detik.com. Bisa dipastikan bahwa PC 02 ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Nah, untuk mensiasati hal tersebut kita bisa menggunakan parameter MAC address untuk melakukan blocking akses internet. Jadi, ketika orang tersebut mengganti IP address yang lain yang tidak terdaftar ke dalam list IP address yang terblokir, maka PC tersebut tetap tidak akan bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet. Hal ini dikarenakan paket yang melewati router tidak hanya diperiksa berdasarkan IP address saja, tapi juga berdasarkan MAC address. Jadi walaupun PC yang terblokir tersebut diganti IP address-nya dengan IP address berapapun, maka akan tetap terblokir juga. Nah, untuk penggunaan parameter MAC address ini, kita harus tahu dulu MAC address dari PC yang akan kita blokir akses internetnya. Nah, sebagai contohnya di sini yang akan kita blokir yaitu adalah PC 02. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian PC 02-nya. Nah, kemudian kalian klik di bagian menu, kemudian kalian pilih di bagian System Tool, kemudian pilih Meta Terminal gitu ya. Nah, untuk mengetahui MAC address dari PC 02-nya gitu. Nah, kemudian di sini kalian double klik di bagian dashboard dari terminalnya.
Nah, kemudian di sini kita perbesar gitu ya tulisannya agar kalian bisa melihat gitu ya MAC address yang ada pada PC 02-nya. Yaitu kalian klik di bagian view, kemudian pilih zoom in gitu ya. Nah, ini kita perbesar tulisannya sebanyak 3 kali. Nah, kemudian untuk melihat MAC address yang ada pada PC 02, perintah yang digunakan yaitu adalah sama, yaitu menggunakan perintah IP addr gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja. Nah, kemudian kalian lihat di bagian link ether. Nah, di sini ini adalah MAC address yang ada pada PC 02-nya. Nah, karena di sini kita menggunakan Docker gitu ya di bagian PC 02-nya, maka MAC address ini kita tidak bisa copy gitu ya. Yang artinya bahwa ya kita harus menghafal atau menuliskan di notepad gitu ya. Nah, di sini kalian siapkan notepad-nya. Kemudian kalian ketikkan MAC address yang ada pada PC 02-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini MAC address-nya yaitu adalah 50, kemudian titik 200, kemudian titik 200, kemudian titik 215, kemudian titik 200, kemudian titik 201 gitu ya. Jadi di sini kalian masukkan ke dalam notepad yang ada di PC desktop kalian gitu. Nah, kalau misalnya udah, untuk langkah berikutnya yaitu kita masukkan MAC address yang ada pada PC 02 ke dalam parameter search MAC address yang ada pada konfigurasi firewall filter di perangkat Air Gateway gitu ya. Nah, caranya di sini kalian klik di bagian PC admin-nya. Kemudian di sini kita close-kan aja. Nah, kemudian kalian klik di bagian IP, kemudian firewall. Nah, kemudian di sini kalian klik di bagian tanda plus di bagian firewall filternya. Nah, kemudian di bagian generalnya, nah ini kalian klik. Nah, kemudian di bagian chainnya, di sini kita gunakan yaitu adalah chainnya adalah forward. Nah, kemudian di bagian out interface-nya jangan lupa kalian aktifkan. Di mana untuk out interface-nya kita gunakan yaitu adalah Ether 1 yang terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, kemudian kalian klik di bagian advance, kemudian kalian klik di bagian search MAC address gitu ya. Nah, di sini kalian masukkan MAC address dari PC 02-nya gitu ya. Di mana MAC address yang ada pada PC 02-nya yaitu adalah 50, kemudian titik 200, kemudian titik 200, kemudian titik 215, kemudian titik 200, kemudian titik 201 gitu ya. Nah, ini kalian harus pastikan bahwa MAC address yang kalian masukkan ini adalah MAC address dari PC 02-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah di bagian actionnya, nah ini kalian masukkan actionnya yaitu adalah drop gitu ya. Nah, karena di sini kita melakukan blocking akses berdasarkan MAC address, maka di bagian komennya kita beri nama yaitu adalah block underscore MAC underscore internet gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik OK, kemudian kalian klik apply, kemudian OK gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini terdapat satu buah rule di mana kita melakukan blocking berdasarkan MAC address-nya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya kan PC 02 ini terkoneksi ke dalam jaringan internet ya, di mana IP address yang digunakan tidak termasuk ke dalam list IP address yang diblokir akses internetnya. Nah, akan tetapi ketika kita menerapkan konfigurasi blocking akses internet berdasarkan MAC address, seharusnya PC 02 tetap akan terblokir akses internetnya, walaupun sudah mengganti IP address yang ada pada PC tersebut, gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba terhadap PC 02-nya, gitu. Nah, di sini kalian klik di bagian PC 02-nya. Nah, kemudian ini kita close-kan aja. Nah, kemudian di sini kita coba untuk mengakses sebuah situs yang berbeda. Misalnya di sini kita masukkan yaitu adalah situs google.com gitu ya. Nah, ini kemudian kalian tekan enter aja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PC 02 ini tidak dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Walaupun IP address yang dimasukkan itu adalah IP address yang tidak termasuk ke dalam IP address yang diblokir. Oke, dari hasil percobaan yang kita lakukan untuk melakukan blocking akses internet menggunakan firewall filter dengan chain forward, dapat disimpulkan bahwa kita dapat menggunakan 3 parameter yang ada pada firewall filter, yaitu menggunakan source address, address list, dan juga MAC address. Nah, semua parameter tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan kita dalam melakukan blocking akses internet dari jaringan lokal. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, dan jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian.
Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.